Halo, Mayu di sini. Balik lagi di channel 300 to Freedom. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan update mengenai situasi trading kripto. Ya, langsung aja. Oh ya, sebelumnya selamat tahun baru. Semoga ya perjalanan kalian menuju financial freedom atau apapun itu bisa tercapai di tahun 2026 ini. Oke, mari kita balik ke jurnal. Ini pertama itu ada di Bitcoin. Kalau sebelumnya saya kena fake breakout, sekarang saya kena fake breakout lagi. Waktu itu saya entry di 90.200. Saya pikir masih bisa seperti biasa naik terus gitu. Ternyata enggak. Dan itu udah posisi paling pucuk saya belinya. Ya, fake breakout lagi. Nah, terus yang kedua yang menurut saya juga cukup bodoh ya, itu ketika saya trading Solana waktu itu. Mungkin itu jamnya sepi ya, jadi nggak banyak orang trading waktu itu. Saya buka posisi short waktu itu. Jadi saya seperti biasa saya pasang entry, stop lossnya berapa, terus take profitnya berapa. Itu saya entry-nya di 120,5. Harganya waktu itu masih lumayan jauh di atas gitu. Terus tiba-tiba begitu saya klik buy, ordernya itu udah nggak ada. Terus saya kayak bingung, loh kok nggak ada, apa saya salah? Saya lihat di limit ordernya itu angkanya berubah kan. Saya jadi ragu kayak, oh apa saya salah? Terus akhirnya saya coba kedua kalinya, saya bener-bener cek 120,5, saya cek semuanya, buy, hilang lagi. Tapi itu uangnya hilang ya. Di dua kali trade itu uangnya berkurang gitu. Terus akhirnya saya percobaan terakhir ketiga, saya sudah cek semuanya dan ternyata hilang juga gitu. Akhirnya saya cek order history atau trade history itu ternyata ordernya itu masuk di harga 121.30. Loh, kok bisa gitu? Saya pasang order di 120,5. 3 kali sama semuanya di angka itu gitu kisarannya. Nah, karena saya masih bodoh, saya sampai chat ke customer service. Pokoknya intinya itu mereka bilang itu normal terjadi. Nah, akhirnya saya coba cari-cari informasi sendiri dan saya ketemu istilah slippage. Nah, itu kayaknya istilah di mana harga kita itu nggak pas gitu. Mungkin karena marketnya waktu itu entah karena sepi, jadi kayak ordernya itu nggak terlalu banyak, jadi mau nggak mau dikasih angka itu gitu. Itu uang 2, sekian dolar itu hilang sia-sia gitu. Udah susah-susah cari profit, hilang gara-gara slippage. Dan kebodohan saya sih, karena saya nggak tahu slippage gitu. Ya, jadi itu pelajaran penting menurut saya buat kalian juga yang mau trading, bahwa mungkin asumsi saya kalau pasarnya itu sepi, kalian open posisi, itu kemungkinan akan harganya itu kalian dapatnya jauh gitu. Jadi mending trade ketika ya pasar lagi rame-ramenya gitu. Jadi harganya dapat yang sedekat mungkin dengan apa yang kalian mau gitu. Nah, setelah itu saya trading beberapa kali lagi. Saya trading kebanyakan sekarang di Solana. 2 kali trading lagi itu saya dapat untung sekitar 2, sekian dolar. Nah, masalahnya adalah ketika di tahun baru banyak loss-nya gitu. Jadi di akhir tahun kemarin itu saya sisa uang 1,8 dolar kalau nggak salah. Nah, terus hal penting yang saya pelajari lainnya adalah pentingnya pencatatan. Nah, jadi saya udah bilang saya ada catat transaksi di sini, jadi kayak catatannya apa dan lain-lain. Tapi saya masih nggak tahu nih, saya untung berapa sih, saya rugi berapa sih, itu saya nggak tahu. Karena di aplikasi Pintu itu nggak ada gitu rekapan transaksi seminggu atau sebulan gitu. Saya hari ini lossnya berapa, untungnya berapa, itu nggak ada di aplikasi Pintu setahu saya. Jadi saya nggak tahu nih, saya udah ngeluarin uang 550.000, tapi ya ini udah pasti jadi 0 sih. Cuma kan saya pengen tahu juga sebenarnya saya take profitnya berapa sih, stop lossnya berapa sih kenanya gitu. Nah, jadilah saya mencoba-coba cari jurnal untuk trading gitu. Jadi ada banyak banget namanya untuk jurnal trading itu. Setelah itu saya coba-coba cari yang simple deh gitu. Jadi saya ketemu, ya udah buat di Excel aja gitu. Kayak template gitu, jadi saya pakai yang cocok buat saya gitu. Jadi saya catat kayak pembukuan aja. Saya trading hari ini rugi, besok trading catat lagi untung. Nah, jadi ketahuan untungnya berapa kali, ruginya berapa kali gitu. Nah, buat kalian yang pinter banget dengan Excel udah pasti bisa lebih mantap lagi pembuatan catatannya gitu. Jadi di situ saya tahu saya stop loss itu berapa kali sih, saya take profit itu berapa kali sih, jumlahnya berapa sih gitu. Paling nggak tahu dalam waktu 1 bulan atau 1 minggu saya bisa tahu, oh ternyata 1 minggu ini saya rugi, oh 1 bulan ini tapi saya masih untung gitu. Nah, selain itu saya juga tambahkan kayak catatan-catatan aja sih, kayak strateginya kayak apa,
yang saya pelajari dari trade itu apa. Oke, itu aja sih update-nya. Nah, untuk di tahun 2026 ini, saya kayaknya nggak akan trading future lagi. Karena salah satu alasannya itu future di crypto itu kejam banget menurut saya, apalagi untuk modal kecil kayak saya yang 300 atau 500 ribu. Karena menurut saya ketika saya tambah uang 500 ribu lagi atau 300 ribu lagi, ujung-ujungnya itu akan habis. Karena nggak sebanding aja antara keuntungan dan kerugiannya. Misalkan aja kalau saya lihat di jurnal, sebenarnya stop loss saya itu nggak sebanyak take profit, walaupun beda tipis ya. Saya stop loss itu 17 kali, take profit itu 22 kali. Nah, jadi logikanya harusnya saya masih ada untungnya. Enggak. Kenapa? Karena setelah saya lihat, stop lossnya itu ketika saya rugi, itu ruginya bisa $1, $2 dalam satu trade. Nah, ketika saya dapat untung, satu trade itu kayak 0,2, 0,3, 0,5, 0,5 itu udah banyak banget. Itu satu trade. Jadi anggapannya saya perlu kayak 2-4 trade untuk dapetin $2, hilang hanya dalam satu trade gitu. Jadi menurut saya dengan modal kecil itu trading future crypto itu kayaknya berat banget. Ya kecuali kalian udah pinter banget analisisnya dan banyak win-nya gitu, banyak take profit-nya, ya itu beda lagi. Ini karena kasusnya saya belum ngerti apa, yang itu tergerus terus. Kesalahan saya lainnya juga adalah waktu itu saya take profit, tapi karena biaya transaksinya itu gede, jadi masih minus gitu. Misalkan kadang saya trading Bitcoin gitu, itu biaya transaksinya bisa $0,5. Jadi mau nggak mau saya harus paling nggak dapat 0,6, itu pun dapat $0,1 gitu. Padahal saya udah untung $0,5, tapi $0,5 itu baru bisa bayar biaya transaksi. Ini paling nggak saya harus untung $1 misalkan untuk dapat $0,5. Makanya tadi saya bilang sulit. Ketika untung 0,2, 0,3, satu kali trade, kalah sekali udah kena $1 lebih. Karena kalau saya atur stop loss-nya terlalu sedikit, itu tipis banget. Jadi sering kena gitu. Nah, kalau saya lebarin, kalau menang sih nggak apa. Tapi kalau giliran kalah itu ya udah banyak kalahnya gitu. Jadi kemana nih arahnya gitu. Saya akan jelaskan lebih rinci di video selanjutnya, tapi kemungkinan besar saya akan hanya spot trading aja. Jadi DCA, ini ya nyicil-nyicil Bitcoin aja gitu. Ya kayaknya itu aja untuk video ya update kali ini. Yang pasti akan masih terus berlanjut perjalanan saya untuk mencapai financial freedom. Di video selanjutnya saya akan bahas rencana saya apa selama tahun baru. Semoga perjalanan kalian menuju kebebasan finansial berjalan lebih lancar daripada saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.